pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Dokter. Apa kabar? Selalu sehat ya? Alhamdulillah. Saya lagi sesi kemoterapi ini, Pak Eko. Si kemo. Ya, ya. Tapi saya lihat mukanya seger-seger aja kelihatannya. Aman-aman. Aman-aman saja. Eh, saya 2 minggu yang lalu, mudah-mudahan saya tidak salah dengar bahwa Andriani ingin memberikan penyemangat buat teman-teman. Apakah memang sudah bisa, Bu ya? Monggo, bisa. Saya tadi sudah sempat mendengar ini sharingnya dari teman-teman semua. Kayaknya memang banyak masalah yang cukup kompleks gitu. Mudah-mudahan nanti sharing-sharingnya juga bisa menambahkan informasi yang seiring sejalan dengan MOBI dan Baik. PMB kita. Kami menunggu, Bu. Silakan, Bu Dokter. Ini walaupun saya manggilnya Bu, tapi Bu Dokter dan dosen lagi yang akan memberikan pencerahan pada kita mengenai seluk-beluk kanker ya. Ya mungkin Ibu bisa menyampaikan secara lebih jelas, clear, sehingga teman-teman di sini punya semangat dan harapan bahwa hidup berharga dan banyak orang yang menunggu kita. Silakan, Bu. Saya host, jadi Ibu silakan yang memberikan presentasi. Saya mungkin boleh sambil share screen, Pak Eko, biar lebih jelas. Ya, Mbak Ria berikan share screen ya. Ya, silakan Bu. Oke. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum saya memulai, kalau yang lalu pernah di pertemuan beberapa kali sebelumnya, saya sudah pernah sharing tentang kondisi saya begitu, nggih. Nah, jadi saya ini kankernya adalah kelenjar getah bening. Pada tahun 2021 saya sudah menjalani operasi FAS untuk biopsi. Jadi karena lokasi LNH saya itu limfoma non-Hodgkin itu di area mediastinum, jadi di dada. Ternyata setelah dilakukan CT scan itu sudah menjadi satu dengan paru saya di lobus atas sebelah kiri. Jadi sangat tidak memungkinkan ada tindakan operasi. Nah, akhirnya pilihannya adalah kemoterapi untuk kelenjar getah bening. Kemudian saya harus mengalami proses biopsi yang tidak biasa juga. Biopsi itu biasanya ditempuh dengan 3 cara, kan Bapak Ibu, ada dengan jarum pendek, diambil sedikit gitu di benjolannya, atau dengan jarum panjang yang disebut core biopsi itu menusuk masuk ke organ mana yang akan diambil. Kemudian yang terakhir adalah dengan operasi. Nah, saya harus menjalani operasi ini, metodenya dengan FAST, dengan computerized begitu. Tetapi yang menarik adalah kalau mungkin beberapa jenis kanker tadi yang diceritakan Pak Eko, ada sahabat yang dari Surabaya juga sudah tahu stadium berapa begitu. Nah, untuk kanker saya di kala itu kasusnya itu di dunia itu prevalensinya hanya 2-3%. Sehingga oleh tim dokter saya dinyatakan bahwa ini unclassified, tidak bisa diklasifikasikan begitu. Jadi pada waktu itu sudah disampaikan bahwa survival rate saya hanya 30%. Untuk keberhasilan operasi hanya 10-15%. Nah, tetapi dari beberapa jurnal memang dikatakan kalau tenaga medis itu biasanya cenderung kalau kuat mentalnya kuat sekali karena tahu ilmunya. Kalau tidak kuat sekali karena tahu prognosisnya atau angka harapan hidupnya seperti apa. Nah, saya memilih dari awal saya terdiagnosa itu saya sudah memilih bahwa saya akan menjadi manusia bijaksana sejak hari itu bahwa semua yang terjadi itu tidak mungkin tanpa alasan baik begitu. Sehingga saya memilih tetap tenang meskipun persentase keberhasilan dari semua pilihan terapi itu hanya 1%, saya harus ambil. Karena langkah-langkah berikutnya hanya bisa dilakukan saat kita mengambil langkah pertama dengan tepat. Sehingga saya tetap melakukan proses operasi. Nah, pada waktu proses operasi itu berjalan, Dokter anestesi sudah menyampaikan malamnya, tanda tangan ICU ya dok, karena kecil sekali kemungkinannya dokter akan berhasil keluar dari ruang operasi, langsung bisa kembali ke ruangan. Baik, saya tanda tangan kebutuhan untuk ruang ICU begitu. Nah, di dalam pada waktu proses operasi ternyata setelah selesai operasi paru saya tidak bisa mengembang lagi Bapak Ibu selama 30 menit. Sehingga semua proses dilakukan untuk bisa mengembangkan paru itu. Nah, singkat cerita syukur bisa terlewati fase itu, saya melakukan kemo sebanyak 10 kali. Nah, tetapi sebelum bertemu MOBI, memang saya sudah menjalani, tadi sempat disinggung mulai dari metode keto segala macam, yang prinsipnya adalah
saya sudah cukup lama, hampir 15 tahun itu melakukan pola makan rendah karbo. Jadi memang genetik. Jadi cancer itu faktornya banyak sekali, tapi terbesar itu pada saya ini adalah genetik. Nah, dari situ terbantu karena pola makan saya sudah rendah karbo, nampaknya sistem imun saya cukup baik. Dari situ saya mulai meneliti, mulai membaca jurnal. Sampaikan Pak Eko tadi namanya dosen ya, kalau nggak evidence base itu kurang mantap. Sehingga saya membaca jurnal bahwa memang proses makan kita rendah karbo itu sangat membantu bagaimana sel itu bisa bertahan. Juga bagaimana sel itu bisa memperbaiki dirinya dengan cepat. Begitu. Nah, hari ini yang ingin saya bagikan kepada panjenengan semua ini adalah terkait bagaimana sel itu bisa membaik saat kita itu melakukan pola makan yang rendah karbohidrat, juga menggunakan metode puasa. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar bahwa intermittent fasting atau jenis-jenis puasa tertentu itu memang sangat erat hubungannya dengan kondisi kekebalan tubuh kita, begitu nggih. Jadi saya memulai dari ini Bapak Ibu. Jadi dietary mindset ini memang kita harus mengelola mindset kita itu bahwa tujuan utama kita itu adalah sehat. Jadi sehat itu ternyata definisinya itu tidak selalu bahwa kita itu seluruh organ tubuh kita itu bisa berfungsi 100% atau maksimal. Tetapi sehat itu bisa kita pilih bahwa setiap organ tubuh kita itu bisa berfungsi secara optimal. Syukur alhamdulillah selama 10 kali kemoterapi di 2022 saya dinyatakan remisi total. Kemudian karena memang karakter sel kanker saya ini adalah karakter yang mudah sekali relapse. Di 2023 saya dinyatakan relapse, muncul lagi. Yang lama dulu 15 sampai 16 cm, di 2023 awal saya ada muncul 5 cm Bapak Ibu, sehingga sekarang saya menjalani kemoterapi sebanyak 4 kali. Nah, tetapi untuk penyemangat Bapak Ibu sekalian, saya sejak kemo kedua itu leukosit saya tetap stabil, kemudian HB saya tetap stabil, sehingga kemo saya bisa berlangsung on time. Karena setelah saya observasi, yang membantu adalah saya melakukan olah nafas yang diajarkan di MOBI ini sebanyak 5 kali sehari. Setiap kali selesai sholat fardu, saya lakukan itu. Jadi 5 kali sehari. Nah, di hari-hari saya tidak bekerja, saya tetap bekerja ya Bapak Ibu. Jadi setiap kali saya kemo, kemudian recovery pasca kemo itu butuh waktu 5-7 hari, saya online. Tetapi begitu 1 minggu, karena 3 minggu sekali saya kemo, 1 minggu menjelang kemo itu kondisi saya sudah mulai optimal, saya bisa offline kembali. Saya tetap pegang pasien COVID, saya tetap pegang pasien seperti biasa, kemudian saya tetap mengajar offline, kemudian banyak sekali aktivitas yang saya kerjakan. Itu begitu saya merasa lemah, letih, itu saya tambahkan olah nafasnya. Bisa sehari sampai 7-8 kali, seperti itu. Nah, jadi tujuan sehat ini, itu tadi saya menyatakan bahwa kita harus punya mindset bahwa organ kita itu bisa berfungsi optimal. Tidak selalu maksimal, tetapi optimal. Kemudian yang kedua, kita memang harus sabar dengan prosesnya Bapak Ibu. Betul sekali bahwa kanker itu adalah kondisi penyakit yang sangat kompleks. Apalagi kalau itu sudah mengenai multi organ. Sehingga saat kita memilih menu diet, pola makan, kemudian olah nafas kita, olahraga kita, memang kadang-kadang ada yang spesifik. Kanker liver tentu penanganannya berbeda dengan kanker paru. Kanker paru tentu berbeda dengan kanker serviks. Mungkin itu nanti yang bisa dibagikan dengan rekan-rekan yang satu komunitas atau dokter yang memahami tentang pola-pola keilmuan yang update mengenai penanganan kanker. Kemudian yang berikutnya bahwa lifestyle ini bukan beban harusnya, tetapi lifestyle ini memang bagaimana kita menata pola pikir kita. Kita harus terbuka, open mind, bahwa saya pun sebagai dokter tidak menutup diri dengan ilmu yang hadir, yang baru. Seperti dari MOBI ini, dari Pak Eko. Tetapi kemudian saya mencari lebih detailnya. Betul tidak ini seperti ini? Secara fisiologi manusia seperti apa? Begitu. Banyak sekali buku dan jurnal yang sudah menjelaskan tentang ini. Nah, kemudian ini beberapa diet yang betul-betul memang juga dikatakan berhasil. Dikatakan berhasil untuk menangani kanker dengan kondisinya masing-masing. Dengan karakteristik kankernya masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang pernah menjalani diet Mayo, kemudian diet OCD, diet keto, itu sebetulnya semua pasti ada sisi baiknya. Nah, tetapi dengan kita ketemu di MOBI ini sudah dipadu-padankan dengan olah nafas,
sudah diarahkan secara lebih detail. Saya rasa istiqomah nih, itu istiqomah itu yang menjadi kunci bahwa nanti itu grafiknya bukan grafik yang stagnan, tetapi grafik yang plato sampai ada di titik tertinggi, nilai optimal organ kita bisa tercapai, begitu. Nah, kemarin kita sering membahas tentang apa itu glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, kemudian juga gluconeogenesis yang sudah dijelaskan Pak Eko juga. Ini saya menyambung tadi ada pertanyaan yang sempat disampaikan. Bagaimana ya Dok dengan liver? Bagaimana rekan-rekan dengan liver gitu? Nah, liver kita ini salah satu organ yang menarik Bapak Ibu. Jadi kalau kita khawatir pola makan kita ini sekarang itu kita memilih alpukat yang cenderung tinggi lemak baik, kemudian kita memilih rendah karbohidrat, kita memilih protein yang tinggi, itu sebetulnya adalah pola makan yang mendukung kinerja liver kita. Liver tanpa diapa-apakan, tanpa kita makan lemak yang berlebihan, dia itu sudah menghasilkan kolesterol tanpa diapa-apakan. Nah, kenapa kok kolesterol ini bisa baik? Kenapa kok kolesterol itu tetap aman untuk liver kita? Karena kolesterol itu punya fungsi yang menarik, Bapak Ibu. Saya langsung ke slide ini, bentar, supaya cukup jelas. Nah, jadi kolesterol kita itu fungsinya salah satunya adalah merupakan zat esensial yang digunakan untuk membentuk membran sel tubuh. Jadi sel-sel kita itu membrannya itu dibentuk dari kolesterol. Kemudian yang kedua merupakan bahan pokok untuk pembentukan garam empedu yang sangat diperlukan untuk pencernaan makanan. Yang ketiga merupakan bahan baku untuk membentuk hormon steroid, misalnya progesteron, estrogen pada wanita, testosteron pada laki-laki. Dan yang keempat berada dalam keseimbangan antara hasil sintesa dan yang dimetabolismekan. Sifat kolesterol ini menarik, dia larut dalam pelarut lemak. Kemudian dapat mengkristal apabila konsentrasinya terlalu tinggi. Nah, kita kalau khawatir makan lemak, kemudian makan makanan yang kemudian itu akan meningkatkan protein karena kita tidak makan serat, mungkin dianggap tidak berimbang gizi kita. Kita perlu ingat bahwa konsentrasi yang tinggi ini itu bukan, seperti sampaikan Pak Eko, bukan total kolesterol, tetapi kita harus memperhatikan bahwa di situ ada LDL, HDL, dan kolesterol serta trigliserid. Nah, selama kita mengkonsumsi kolesterol dengan cukup, terpantau, artinya apa? Digunakan, dipecah lemak-lemak itu, maka yang ada adalah HDL kita akan naik dan LDL kita turun, Bapak Ibu. Nah, tetapi di situ juga ada fungsi-fungsi kolesterol yang justru kalau kita itu rendah, kerjanya liver ini akan terus meningkat karena dia memang harus menghasilkan kolesterol. Nah, jadi kalau yang tadi sempat ragu-ragu, aduh saya kalau makan lemak-lemak terus ini kebanyakan alpukat, kebanyakan seafood, lama-lama kolesterol saya tinggi, aman Bapak Ibu. Selama panjenengan tidak ada kelainan fungsi hati, tidak ada kelainan liver, dalam proses beberapa jurnal menyatakan dalam prosesnya itu meningkat sampai 30% dari angka normal, itu masih bisa kita toleransi, tubuh masih bisa mentoleransi. Tetapi yang menarik adalah saat LDL dan trigliserid kita meningkat. LDL dan trigliserid ini meningkat bukan dibentuk dari liver, tetapi dihasilkan dari intake nutrisi, dari makanan yang masuk. Dari mana? Dari karbohidrat. Nah, jadi ini yang menarik. Selama kita membatasi karbohidrat, maka kolesterol ini tanda petik adalah kolesterol yang baik, yang sudah disintesis oleh tubuh dan bisa digunakan kembali oleh tubuh kita. Itu untuk kolesterol. Saya menjelaskan lompat-lompat dan tapi tetap terstruktur, mudah-mudahan sesuai dengan diskusi yang saya dengarkan tadi dari panjenengan semua. Nah, di sini ini yang menggambarkan perbedaan antara kolesterol dan trigliserid, Bapak Ibu. Jadi kolesterol ini akan disimpan dalam jaringan hati atau dinding pembuluh darah. Kolesterol juga berfungsi membangun sel-sel dan hormon-hormon tertentu dalam tubuh. Berbeda dengan trigliserid. Kalau trigliserid dia akan disimpan dalam sel lemak di bawah jaringan kulit. Jadi mendeposit lagi, membentuk lemak lagi di dalam diri kita. Saat lemak itu terbentuk, maka gula darah kita itu pasti awalnya akan naik. Insulin akan naik. Semakin tinggi gula darah, semakin tinggi pengeluaran insulin, maka kerja sel-sel baik kita juga akan semakin rentan. Nanti akan saya jelaskan menyusul kenapa bisa demikian. Kemudian
ini yang juga kita perlu perhatikan bahwa tadi sudah saya sampaikan, trigliserid merupakan salah satu jenis lemak di dalam tubuh yang dihasilkan oleh organ hati. Tetapi juga diperoleh dari konsumsi makanan yang mengandung lemak, karbohidrat maupun glukosa. Jadi sudah jelas nggih, kalau kita membatasi karbohidrat dan glukosa, amanlah kondisi total kolesterol kita. Karena total kolesterol itu di dalamnya ada trigliserid dan LDL. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kenapa tadi kok disampaikan bahwa gula yang tinggi akan memunculkan respon insulin yang tinggi, dan kemudian itu akan menjadi masalah tentang kolesterol kita, kemudian plak atau sesuatu yang menghambat di pembuluh darah kita yang kita sebut kalau di dunia medis itu adalah trombus dan embolus. Jadi pembuluh darahnya itu ada sumbatan. Pembuluh darah kita itu seperti selang, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak perhatikan apa yang kita makan, dia akan ada plak-plak, ada kerak-kerak di dalamnya. Nah, tetapi kerak-kerak ini bukan disebabkan karena kolesterol, bahkan LDL, atau kemudian trigliserid, tidak. Tetapi itu karena ada proses iritasi di pembuluh darah kita, ada proses inflamasi. Nah, proses iritasi atau kerusakan pembuluh darah itu disebabkan karena tingginya kadar gula di dalam darah kita. Sehingga kolesterol ini justru tugasnya dia itu menembel yang luka-luka di pembuluh darah kita. Jadi kalau pembuluh darah kita clean, bersih, ya tentu dia tidak akan nempel di situ, tidak akan menjadi plak. Karena kenapa? Tadi dia sudah punya tugas mulia lainnya, membentuk sel-sel baik, membran sel-sel baik gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan kolesterol. Nah, ini sebentar. Ada satu lagi slide yang mungkin bisa saya bagikan ke panjenengan terkait dengan bagaimana sih sebetulnya hubungannya kanker dengan pola makan kita, begitu. Bentar. Ini apakah, oh ya sudah ya, masih bisa. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang puasa, kalau panjenengan mungkin kalau yang teman-teman yang muslim hari ini sedang puasa nggih. Insya Allah puasa itu sangat membantu sekali karena kita itu sekarang itu terbiasa pola hidup yang sekarang kita dibenturkan dengan makan itu sehari harus 3 makanan utama, pagi, siang, malam, kemudian ada 2 kali snacking, ada 2 kali cemilan begitu. Nah, tetapi kalau kita melakukan intermittent fasting, kita memberikan waktu organ kita untuk bekerja dengan baik. Ada istilah yang kita sebut autofagi. Jadi autofagi ini adalah sel-sel di dalam tubuh kita, sudah ada mekanisme di dalam tubuh kita untuk memakan, menghancurkan sendiri semua sel-sel, semua hal-hal yang tidak baik, yang dianggap tidak bisa digunakan lagi oleh tubuh, itu akan dihancurkan oleh tubuh kita. Nah, ternyata fasting ini yang metodenya macam-macam, itu akan betul-betul bisa baik untuk kanker dan meningkatkan angka survival rate kita. Karena kenapa? Fasting ini, puasa ini, dia akan mereduksi glukosa dan insulin, serta growth factor 1 atau IGF-1. Levelnya akan menurun sekali, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dia juga akan mereduksi oksidatif stres yang tadi disampaikan. Ada 4 hormon bahagia yang harus kita tanamkan di dalam tubuh kita dan bisa kita upayakan selain endorfin. Ada dopamin, ada serotonin, dan ada oksitosin. Nanti kapan-kapan boleh saya akan share tentang hormon bahagia dan bagaimana cara menaikkannya. Kemudian yang berikutnya ini dia akan prevent dan repair DNA damage. Karena kita kanker itu memang DNA kita sudah ada DNA yang rusak ya Bapak Ibu. Apalagi kalau genetik. Kemudian karena DNA yang rusak ini sudah di-repair, sudah diperbaiki dengan proses fasting, maka ini tentu akan menurunkan risiko kanker atau memperbaiki yang sudah kanker. Nah, lalu bagaimana puasa itu juga akan meningkatkan survival rate gitu. Karena fasting ini akan betul-betul menurunkan metabolisme di tubuh kita dan akan memperbaiki kinerja mitokondria kita. Sehingga bila mitokondria kita itu baru terus, fresh terus, selnya itu baik terus, itu akan memperlambat aging atau penuaan dari sel.
Nah, ini penuaan dari sel yang sudah bisa terjaga dengan fasting ini tentu akan menjaga organ-organ kita tetap muda. Kok bisa tetap muda? Bagaimana? Karena sel baiknya terjaga. Kalau Bapak Ibu perhatikan, teman-teman yang kanker kemudian menjalani kemoterapi seperti saya misalnya, itu biasanya kulitnya akan cenderung mudah kering. Kuku menjadi hitam, rambut rontok, semua bulu-bulu rontok segala macam. Itu kenapa kok bisa begitu? Karena itu adalah sel yang pertumbuhannya cepat. Salah satu di antaranya kenapa orang dengan kemo itu mudah terjadi leukositopeni atau leukositnya turun atau HB-nya turun, karena sel darah merah itu adalah sel yang cepat untuk tumbuh. Panjenengan kalau ada perdarahan itu akan cepat sebetulnya direcovery oleh tubuh, dibentuknya di sumsum tulang. Nah, sel-sel yang cepat tumbuh itu juga termasuk sel yang cepat rusak karena kemo. Karena kemo itu kan dia menghancurkan sel yang kuat, sel kankernya, tetapi juga dia akan menimbulkan efek atau side effect terhadap sel-sel yang baik. Nah, kalau kita makannya sudah rendah karbo, kolesterol kita cukup untuk membentuk membran dari sel-sel baru, tentu ini akan meningkatkan angka harapan hidup dari semua penderita kanker. Mungkin hari ini itu yang bisa saya bagikan, Pak Eko. Nanti monggo teman-teman kalau mau berdiskusi, kita bisa diskusi. Mungkin itu dulu Pak Eko, matur nuwun. Terima kasih Bu Andiani. Ya. Baik, di close dulu paparannya biar kita bisa tampil lagi. Ya. Benar, ya. Baik, supaya teman-teman tidak bertanya-tanya siapa sih yang bicara nih. Mungkin Bu Dokter bisa memperkenalkan diri. Silakan, Bu. Oke, matur nuwun. Saya kebetulan ini bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimo Patukose. Di sana saya sebagai ketua PPI, ketua tim akreditasi, begitu. Kemudian juga sebagai ketua tim research di rumah sakit tersebut. Kemudian saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. S2 saya kebetulan memang public health. Jadi ya ini passion saya untuk belajar banyak dari banyak komunitas, itu memang passion saya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kalau teman-teman berkenan lewat MOBI ini, kita teliti bersama-sama. Macam-macam kanker yang berhasil dengan MOBI ini berapa persen gitu. Itu menarik sekali. Kemudian sekarang saya sedang menjalani kuliah S3. Saya memilih tetap lanjut, tidak cuti, tidak berhenti meskipun sedang berjuang dengan kanker yang cukup berat, bisa dikatakan kelenjar getah bening ini luar biasa. Saya memilih lanjut dan mohon doanya dari panjenengan semua. Kemarin sudah selesai ujian proposal saya, tinggal ujian hasil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Jadi tetap semangat, saya tetap semangat, tetap aktivitas seperti biasa. Ditambah tadi olah nafasnya sehari minimal 5 kali. Jadi begitu turun saya olah nafas, begitu turun kerasa capek saya olah nafas. Begitu. Mungkin itu Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Jadi ini akan membuat teman-teman juga makin bersemangat ya, makin banyak tahu dari medis bagaimana melihat ini dan melihat kita akan berakhir seperti apa sih. Justru dengan gabungan dari pengetahuan ini mudah-mudahan membuat hidup kita lebih cerah. Buktinya Bu Dokter bersemangat Bapak Ibu, selalu bersemangat, selalu kuliahnya jalan terus, mengajar jalan terus, kerja juga jalan terus. Abaikan rasa sakit kita, perhatikan dia, dan kemudian obati, sembuhkan, dan bisa gunakan banyak cara tujuan sehat. Betul ya, Bu Dokter ya? Oke. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak untuk paparannya. Mudah-mudahan ini bukan paparan yang pertama, tapi kita akan lanjutkan paparan-paparan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Saya akan ambil alih sepenuhnya untuk latihan pernafasan kita seperti biasa.